Strategi Festival Gender ini adalah sebuah strategi untuk membuat big conversation terkait dengan gender di KLHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman beritabaru.co dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Davida Ruston Hussein, host pada sesi podcast kedua dengan tema publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan alam berkelanjutan. Kolaborasi antara The Asia Foundation, Berita Baruko, dan Pokja, Pengarus Utamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada siang hari ini kita akan membincang tentang Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam bersama narasumber kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir hari ini Bu Ernawati Eko Hartono. Iya, betul. Bu Ernawati Eko Hartono ini adalah Pokja, Pengarus Utamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya Bu, betul kan Bu? Betul. Nah, pada siang hari ini kita akan mengulas apa sih pesta itu? Pekan Eko Gender ya Bu? Eko Gender. Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam. Halo Bu Erna. Halo Mas David. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Iya. Ya, kita harus jaga kesehatan ya Bu. Di tengah pandemi yang sudah masuk wave keberapa ini? Wave ketiga ya. Apalagi kita di tengah isu Omicron lagi merebak ini ya. Iya. Nah, Bu, kita ini meskipun siang tapi kerasanya adem banget. Iya. Kita lagi di mana sih Bu ini Bu? Kita saat ini lagi di Arborea Mas. Jadi sebuah hutan kota yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Jadi memang tempatnya ini banyak sekali pohon-pohon yang ada di sini, dan kebetulan Sobat Gender, kalau boleh saya menyapa ya, halo Sobat Gender, di KLHK saat ini sedang mekar bunga kibut Mas. Bunga kibut? Apa itu Bu? Bunga kibut? Tahu bunga bangkai nggak? Oh iya, bunga bangkai. Itu. Jadi di sini tuh lagi mekar, dan itu udah 2-3 tahun itu. Belum mekar ya, dan hari ini itu di belakang kita. Oh ya, di belakang kita ya Bu ya. Di belakang kita bunga tersebut sedang mekar. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang berfoto gitu. Nanti mungkin Mas David juga boleh foto di sini. Iya. Berfoto dengan bunga bangkai yang tingginya itu batangnya itu bisa sampai 2-3 meter. Oke. Iya. Bunga bangkai. Ya, itu mekarnya berapa tahun sekali ya Bu ya? 2-3 tahun baru mekar. 2-3 tahun. Wow. Iya, betul. Ini kesempatan yang luar biasa bagi Sobat Gender ya tadi ya. Sobat Gender dimanapun Sobat Gender dimanapun berada. Kami punya sebutan sendiri ya Mas David. Iya Bu. Sobat Gender ya. Jadi kita nyapanya Sobat Gender saja. Sobat Gender. Nah, ini merupakan kesempatan yang langka. Sekaligus kita ya kebetulan kita dianugerahi timing yang pas. Kita bisa ngobrol di depan persis bunga bangkai atau bunga apa tadi Bu? Bunga kibut ya. Iya. Bunga kibut. Amorphophallus titanum kalau Amorphophallus titanum bahasa latinnya ya Bu ya. Betul. Nah, kita berada di depan bunga bangkai banget. Kalau Sobat Gender pengen tahu, langsung segera kunjungi di Arborea. Ada di kawasan hutan kota Arborea. Dan tepatnya sih di samping Arborea Cafe. Nah, tepatnya di samping Arborea Cafe. Teman-teman kalau pengen tahu tumbuh kembangnya, karena 3 tahun sekali ini tumbuh, jadi mungkin bisa berkunjung ke sini. Silakan, terbuka untuk umum. Kami tunggu Sobat Gender. Tunggu Sobat Gender. Bu, lagi sibuk apa nih sekarang? Kayaknya sibuk banget. Iya. Pusing saya sama. Saya lagi sibuk menyiapkan pesta, Mas. Pesta, oke. Pesta, apa pesta itu? Pesta itu Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam. Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam. Betul. Oke. Nah, di pesta itu menarik sih sebetulnya.
pesta. Kalau idiomnya kan banyak kan pesta ya, hura-hura begitu ya, Bu ya. Perayaan ya. Perayaan. Tapi ini Selebrasi gitu ya. Tapi Iya. ini Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam. Ya. Oke. Ini bagian dari program apa sih, Bu, sebetulnya di KLHK? Jadi kalau boleh saya ceritakan ya, Mas David gitu. Jadi pesta Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam ini menjadi salah satu puncak gitu ya. Puncak dari Festival Gender KLHK tahun 2021 yang sedang kita laksanakan 5 bulan terakhir ini. Lu 5 bulan terakhir. Iya, Berarti betul. mulai dari bulan Juni. Oke. Baru bulan kemarin kita selesai. Makanya menjadi sebuah selebrasi gitu ya dari Festival Gender yang sudah kita laksanakan 5 bulan ini. Oke. Nah, Festival Gender. Nah, Festival Gender yang dilakukan KLHK itu seperti apa sih, Bu? Awal mulanya kenapa kemudian ada Festival Gender? Padahal ini KLHK. Iya, padahal ini KLHK. Kenapa gender gitu kan? Jadi pertanyaan yang menarik untuk menarik ya. Penasaran ya? Iya. Iya. Jadi gini Mas David gitu ya. Sebenarnya Festival Gender itu tuh muncul itu karena keresahan kami. Kami resah gitu ya. Kami resah karena kami ditunjuk sebagai koordinator Pokja, pengarus utamaan gender di Kementerian LHK. Ya, dari keresahan itu gitu ya. Kemudian muncul tahun kemarin itu kami sudah mengadakan lomba gender antar unit kerja eselon 1 di pusat gitu. Di pusat. Ya. Tapi ternyata kami nggak nyangka gitu ya, ternyata dari lomba gender itu mendapat sambutan dan antusias yang cukup besar, bahkan Bu Menteri juga sangat mendukung kegiatan tersebut. Nah, setelah itu pun gitu ya, ternyata ASN di KLHK itu belum sepenuhnya paham gitu ya, paham bagaimana mengintegrasikan gender ke dalam kehidupan sehari, kemudian ke dalam tugas-tugasnya. Lingkungan kerja terutama ya, Bu ya. Lingkungan kerja itu masih sangat masih ada ya, bukan sangat ya, masih ada yang netral gender gitu ya. Nah, betul. upaya kami bagaimana yang kondisinya tadi netral gender itu menjadi sebuah nature gitu ya, menjadi sebuah kebiasaan untuk seluruh ASN KLHK, bagaimana ASN ini bisa memperbincangkan gitu ya, membicarakan, mempercakapkan gender secara baik gitu dan ya. mengaplikasikan tentunya. Ya, mengaplikasikan juga dong tentunya. Dan berbicara gender itu secara sukarela gitu ya, tidak karena diperintah atasan atau karena terpaksa gitu. Nah, kami harus juga berpikir inovatif dan berpikir strategis, berpikir yang besar gitu, karena KLHK gitu ya adalah kementerian yang telah mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya, APE. Apa itu Parahita Eka Praya, Bu? APE itu diberikan oleh Presiden kepada kementerian atau pemerintah daerah yang telah menginisiasi pengarus utamaan gender. Nah, kategori KLHK Mas itu kategori paling tinggi, coba bayangkan, dan itu 2 tahun berturut-turut. Sejak tahun kemarin itu 2020. Ya, bahkan sebenarnya tidak dari kemarin, kita sudah dari tahun 2010 kita sudah mendapatkan API itu mulai dari tingkat yang bawah, madya, utama, dan 2 kali mentor gitu. Ya. Jadi dari Parahita Eka Praya. Parahita Eka Praya, lalu itu mulai tahun berapa, Bu? Mulai tahun 2010 udah. Wow, lama juga ya? Iya, banyak itu jentrek-jentrek Mas pialanya di ruangan. Jentrek-jentrek ya. Wow. Jadi memang karena udah dapat piala itu ya, karena kategori kita itu mentor gitu ya. Mentor itu harus menjadi sebuah tempat ya, di mana KLHK ini menjadi tempat belajar ya. Betul. Menjadi tempat di mana ASN itu harus sudah paham apa itu gender dan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari gitu ya, di pekerjaannya gitu ya, sehingga kami harus membuat suatu gerakan yang tentunya masif. Tentunya masif, kemudian menyeluruh. Betul. Dan kalau gender ini harusnya dibuat suatu gerakan yang tentunya fun ya gitu. Iya. Nah, kan gender itu isu yang
cukup berat sih, Bu. berat, Emang iya, kalau ngomongin gender di mana-mana juga Ngomongin perempuan berat, berat banget. Nah, cuman bagaimana Ibu mengemas ini sebagai isu yang ya sangat Menyenangkan ya, mudah mudah. untuk dicerna, terus menjadi perilaku dan habit bagi para Ya. para kru di Ya. di Kementerian KLHK. Ya, ya, itulah tantangan kami, Mas David, gitu ya. Jadi, gitu ya, bagaimana membuat sebuah festival gender ini lebih menarik, ya, menyenangkan, dan konten-kontennya tentunya harus berbobot, gitu ya kan. Nah, tantangan kami lagi, bagaimana festival gender ini terlaksana dengan baik di saat pandemi. Itu menjadi tantangan berat bagi kami, gitu ya. Tahun kemarin itu kan kita nggak boleh kemana-mana ya. Iya, betul. Nah, padahal Fully online ya? Iya, fully online. Padahal kami itu harus mencari teman, gitu ya, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk memperbincangkan gender, untuk mempercakapkan gender, sehingga gitu ya, strategi festival gender ini adalah sebuah strategi untuk membuat big conversation terkait dengan gender di KLHK. Itu tantangan kami. Nah, kami berpikir gitu ya, untuk menyelenggarakan festival gender ini ada 4 fitur. Oke. Yang pertama itu adalah Gender Leader Summit. Nah, ini adalah kelas kepemimpinan eselon 2. Jadi ada 35 eselon 2 di KLHK tiap 2 minggu sekali bertemu dan mendiskusikan gender. Oke. Nah, ini ruangnya karena pandemi ya Mas, jadi melalui ruang virtual, Zoom dan YouTube. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelas TEACH, kelas Eco Gender untuk 1000 gender champion. Bayangkan itu di kala pandemi harus memperbincangkan gender dengan 1000 orang gitu kan. Pokoknya kami itu mencari teman sebanyak-banyaknya untuk memperbincangkan 1000 champions itu di KLHK sendiri atau di KLHK sendiri. Oke. Di KLHK sendiri mereka ditugaskan untuk mengikuti kelas Eco Gender gitu ya. Dan itu kelas itu dua-duanya itu 5 bulan. Ada namanya masterclass. Ada namanya. Jadi mulai dari Juni itu, Bu? Ya, mulai dari Juni itu. Rangkaiannya tiap 2 ya, minggu betul. sekali bertemu. Tiap 2 minggu sekali bertemu dengan materi masterclass, ada soft skill gitu ya, ada kemudian bagaimana eselon 2 tadi bercerita tentang inisiatif pengarus utamaan gender. Oke. Itu yang kedua ya, betul, yang TEACH, GLITZ, dan yang ketiga adalah Generation, Gender Mainstreaming Competition. Gender Lomba Mainstreaming Competition. Oke. Lomba gender. Lomba gender. Ini seru banget Mas kemarin. Dikemas kayak gimana itu, Bu? Saya jadi penasaran itu. Ya Gender ampun, Mainstreaming Competition itu. Iya, jadi seluruh unit kerja eselon 1 di KLHK ada 13 dan ada lebih dari 190 UPT. Unit pelaksana teknis itu kalau di KLHK itu seperti contohnya ini. Taman Nasional Komodo tahu? Oh iya, tahu. Taman Nasional Rinjani. Iya. Nah, itu UPT kami. Mereka mengikuti kompetisi itu. Ada sekitar 190-an unit pelaksana teknis mengikuti kompetisi Gender Mainstreaming Competition itu. Nah, dari situ gitu ya, kita ada beberapa indikator sih, memang di situ harus dipenuhi gitu ya, harus dipenuhi, dan mereka lomba gitu ya, menyampaikan gitu inovasi-inovasi di unit kerja masing-masing, dan itu sangat-sangat keren. Hampir seluruh eselon 1 hadir untuk menyampaikan gitu ya implementasi pelaksanaan gender di unit kerja beliau. Tapi itu dilakukan secara online atau? Online juga, online semuanya juga. online. Karena pandemi ya, Bu ya? Iya, karena pandemi. Dan kalau Mas David mau lihat, semua dokumentasi itu ada di YouTube dan di Google. Nah, di YouTube-nya apa itu, Bu? Bisa YouTube-nya disebutin? Pengarus Utamaan Gender KLHK. Pengarus Kalaupun mau Utamaan Gender googling KLHK. TEACH KLHK, GLITZ KLHK, Festival Gender KLHK, udah muncul semua ada di situ. Wow, iya. Karena kita juga punya namanya Sragen, Sistem Pembelajaran Gender. Banyak sekali ya istilah-istilahnya ya. Iya, Jadi ada gender, TEACH tadi, ada TEACH Training tadi, Eco Gender, Training Eco Gender, GLITZ, GLITZ, Gender
Gender Leader Summit, ya. Generation Gender Mainstreaming Competition. Mainstreaming Dan Competition. yang terakhir Mas David, yang sekarang ini kami sedang sibuk-sibuknya itu pesta. Oke, Pesta pesta. adalah selebrasi dari festival gender, puncak dari festival gender yang tadi Mas David Iya. bilang tadi. Betul, Coba betul. singkatannya apa Mas, pesta? Masih inget nggak? Pekan Eko Gender Ya, dan Pelestarian Alam. oke, dapat merchandise. Untung. Waduh, diuji di tengah-tengah perbincangan, Ibu. Oke. Jadi pesta itu kalau yang bisa saya garis bawahi adalah bagian dari rentetan kegiatan itu tadi. Iya, Festival puncaknya, puncak dari festival gender Iya, di KLHK. betul. Dimulai sejak Juni sampai Desember 2021. Iya, betul. Oke. Dan perlu kami sampaikan juga Mas David, kemarin itu kita launchingnya festival gender itu dihadiri oleh Bu Menteri KPPA. Dan Dihadiri oleh Bu Menteri KPPA. Ibu Oke. Bintang Prayogo, Ibu Bintang, ya. betul. Dan dibuka oleh di launching oleh Bu Menteri LHK sendiri juga. Oke. Boleh dong dilihat di YouTube atau di launching festival gender KLHK, muncul semua di situ. Iya, bagi sobat gender yang penasaran Iya, sobat gimana sih gender. festival gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa langsung search di Google maupun di YouTube. Instagram juga. Di Instagram juga tentang festival gender Iya. KLHK. Iya. Itu langsung keluar semuanya. Glitch dan Glitch, Generation dan Generation semua dan- program-program yang telah dilaksanakan selama 5 bulan ke belakang. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, jadi pesta itu adalah puncak dari Puncak, rangkaian ya. festival gender Ya. di Kementerian Kementerian KLHK. Betul. Nah, di pesta itu sendiri ada apa sih, Bu? Ya. Sebetulnya sebagai acara puncak nih, gongnya kan Iya, sebetulnya betul. gongnya banget Iya. kan, dari 5 bulan ke belakang udah susah payah kita untuk dengan penugasan yang cukup gila loh Mas David, menurut saya itu teman-teman di TITS dan Glitch itu mereka mendapatkan tugas yang cukup menarik, cukup berat gitu Iya. ya. Bikin podcast, Mm-mm. bikin video, storytelling, Mm-mm. kemudian bikin surat cinta buat Bu Menteri. Surat cinta buat Bu Menteri. Iya, Wow, nanti wow, akan wow, wow, dibacakan wow. nanti. Oh, nanti akan dibacakan di Iya, pesta juga. akan dibacakan di pesta. Dari berapa surat cinta itu, Bu, yang akan dibacakan? Ada 500-an. Dari 500 akan iya. dipilih berapa itu? Kemarin itu kita pilih 50 surat cinta terbaik dan besok akan kita bacakan satu. Karena Satu. waktu ya Mas ya, durasi Betul, ya. betul. Nanti jadi Mungkin nanti akan di clipping lah, Bu, surat cintanya ya kan ya, surat iya. cinta dari beberapa eselon-eselon dan iya, gender para champion. gender champions ya. Oke, gender champions di masing-masing akan di Iya. mungkin nanti akan kompilasinya akan dibuatkan oleh iya, teman-teman. betul. Nah, itu tadi belum terjawab sih, Bu, kayaknya rangkaian ya, pestanya. rangkaian pesta. Jadi Mas David, pesta itu adalah selebrasi atau puncak dari festival gender yang kita laksanakan selama 5 bulan ini. Nah, tentunya gitu ya, pesta ini menjadi hal yang sangat dinanti karena akan terdapat beberapa penghargaan juga di sana. Nah, pesta akan berlangsung selama 2 hari gitu ya, tanggal 14 dan 15 Desember. Oh, sebentar Hari lagi ya, Bu, pertama, besok iya. ini. Makanya Makanya sibuk banget ini. Iya, jadi hari pertama itu nanti akan ada namanya Pasar Raya Teach. Pasar Raya Sehari, Tits. iya. Jadi itu adalah ajang inovasi untuk para gender champion, di mana mereka itu memaparkan inovasi-inovasinya gitu ya. Jadi kita akan ada 1000 inovasi atau ide gitu ya dari para gender champion tentang inisiasi pengarus utamaan gender dalam mendukung percepatan PUG di KLHK. Oke. Gitu. Iya, jadi nanti mereka akan paparan ini gitu ya. Kita bagi menjadi beberapa paralel Zoom gitu ya, paralel Zoom. Ya nanti satu gender champion akan memaparkan waktunya cuma 2 menit. Karena banyak ya Mas ya. Karena banyak. Terbatas Jadi, sekali. iya, nah ini nanti hasil-hasil inovasi atau
gagasan ini akan kita rangkum di dalam sebuah galeri gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan dari galeri ini adalah untuk menunjukkan gitu ya kepada dunia luar gitu ya, bahwa saat ini nih di KLHK ini sedang ada perbincangan yang sangat kuat, percakapan yang sangat kuat tentang gender. Ya, jadi inovasi ini macam-macam nanti Mas David. Ada video, ada tulisan, kemudian ada podcast, ada poster, ada macam-macam inovasinya. Podcast ini juga masing-masing champion buat podcast. Iya, jadi tergantung mereka mau memilih yang mana gitu kan. Nah, nanti akan dipaparkan di Pasar Inovasi Tids, Pasar Raya Inovasi Tids. Iya, Itu terbuka buat umum nggak sih, Bu? Dulu iya, nanti tahun depan terbuka, nanti ada lagi Mas David. Tahun depan akan terbuka ya. Tapi kalau sekarang masih terbatas. Sekarang kan memang udah berjalan selama 5 bulan ya. Jadi memang pesertanya internal saja. Internal dulu. Nanti tahun depan akan dibuka secara umum. Nah, itu menarik tuh Bu, kalau dibuka secara umum. Mau ikut dong. Jadi peserta teladan nanti ya. Iya. Amin. Karena kami itu Mas David ini kami itu niatnya kan memang ingin mencari teman sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya, teman sebanyak-banyaknya untuk memperbincangkan gender gitu ya. Tentunya nanti harapannya ketika festival gender ini dilaksanakan tiap tahun selama 4 tahun. Tadi kan ada 1.000 champion ya. 1.000 champion. 4 tahun mendatang pasti akan ada 4.000 champion dong. Wow, iya ya, betul. Akan ada 200 eselon 2. Tingkatan akumulatif ya. Akan ada 200 eselon 2 yang sudah mempunyai komitmen tinggi dan siap membuat regulasi kebijakan gender. Nanti kalau itu berbincang-bincang terus ya, yang 4.000, yang 200 gender champion itu gitu akan berbincang gender terus, maka di KLHK tentunya nanti tidak menutup kemungkinan ada komunitas gender, ya kan? Betul. Itu harapan kami nanti. Itu capaiannya. Iya, dan kayaknya satu-satunya kementerian di Indonesia, mungkin bahkan di dunia ya, jadi yang punya komunitas gender gitu. Itu sih keinginan kami seperti itu. Itu KLHK ya, ada di KLHK, Gender Champions, dan leader yang sudah punya komitmen dan siap membuat kebijakan regulasi gender. Kayaknya siap menularkan juga pengetahuan gender di kementerian-kementerian lain dong, Bu. Dan bahkan ternyata festival gender ini sudah mau diadopsi juga oleh kementerian lain, Mas. Iya. Jadi kemarin kami mengundang salah satu narasumber dari kementerian lain. Wah, bagus juga ya ternyata ya gitu. Jadi nanti kami mau menerapkan di kementerian kami gitu katanya. Berarti artinya kalau kami sebagai sebuah mendapatkan mentor gitu ya. Itu ya mudah-mudahan layak untuk sebagai wadah untuk belajar gitu ya bagi kementerian. Jadi mentoring ke kementerian lain. Ke kementerian lain. Mudah-mudahan begitu. Ya, tadi kan saya baru cerita hari pertama ya, ada Pasar Raya Inovasi Tids. Betul. Nah, hari kedua ini sangat menarik. Nanti silahkan bagi sobat gender yang tertarik untuk mengikuti pesta, itu bisa kami buka via Zoom dan YouTube. Ya. Selain nanti juga di sini akan ada offline-nya. Nah, gitu ya. Untuk cari tahu ini, mungkin ada alamat atau link untuk masuk dan ikutan nimbrung di sana. Ya. Kita cari tahu di mana, Bu? Namanya Sragen, Sistem Pembelajaran Gender. Coba sobat gender gitu ya, di YouTube tulis Sragen KLHK. Sragen KLHK. Muncul itu sistem pembelajaran gender. Jadi kita itu punya semacam digital platform. Digital platform kami itu ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, semua media sosial sudah kami isi dengan materi-materi gender, dan tentunya itu juga update-update ya, Mas David. Di situ ada. Kalau mau tertarik nanti untuk gabung di pesta, pasti nanti ada pengumumannya di situ. Kalau enggak, buka di Instagramnya kami, nanti juga kami akan live. Di YouTube Pengaruh Utamaan Gender juga nanti akan live. Hari kedua tentunya lebih menarik ya, Mas ya, gitu ya. Jadi banyak rangkaian acaranya gitu ya untuk hari kedua. Intinya itu ya, di hari kedua ini nanti para peserta festival gender dari Glitz dan Tids itu nanti akan diwisuda.
gitu ya. Dan akan diwisuda langsung oleh Bu Menteri. Ada wisudanya juga ya. Ada dong. Iya. Jadi Oke. itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu telah menjadi gender champion di KLHK. Oh. Jadi Itu rangkaiannya 1.000 peserta itu. 1.000. Tapi Wow. nanti yang hadir di sini tidak, Mas. Jadi semua yang hadir di sini itu ada perwakilan dari yang terbaik-terbaik. Betul. Kemudian nanti yang lain itu akan diwisuda melalui platform Zoom. Iya, Nanti ada di belakang kita secara gitu virtual ya, secara wisuda virtual. dibuat kotak-kotak gitu. Betul. Jadi nanti akan diwisuda. Nah, di wisudanya di sini Mas David itu ada juga kita itu namanya Gender Leadership Indonesia, GLI. Gender Leadership Indonesia. Oke. Nah, GLI ini adalah kelas untuk kaum muda. Oh. Kaum muda yang kurang lebih ada 118 kaum muda di seluruh Indonesia yang Dari mereka, Kementerian KLHK juga. bukan, ini dari seluruh aspek ya gitu ya. Oh, oke. Ada yang mahasiswa, ada yang pilot, Betul. ada yang dokter gitu juga. Jadi umurnya itu dari 19 sampai 29 tahun kalau nggak salah ya. Dari ragam profesi ya lah Ragam ya. profesi yang mereka itu concern terhadap isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Oh, Ya, mereka juga ada wow. kelas. Kelasnya itu selama 6 bulan terakhir dan ini saatnya diwisuda oleh Oke. Bu Menteri juga gitu ya. Nah, menariknya nanti gitu ya, ketika kita itu wisuda itu juga akan ada namanya parade noken. Parade noken. Ya. Oke. Noken baru udah pernah dengar belum? Tahu. Tahu, Ya, itu sistem pemilihan pemungutan suara waktu Salah di dong. Bukan ya? Bukan. Aku kira noken itu pemungutan suara yang di Papua itu, bukan ya? Bukan. Iya, dari Papua. Iya, betul. Tapi noken itu tas. Oh, oke. Oh iya, tas. Wow, aku baru tahu ya. Jadi noken itu adalah tas dari Papua. Memang dari Papua dia. Ada tas yang tahu nggak yang kayak masyarakat Baduy yang suka jualan iya. madu. Ya, dari situ warnanya kuning. Masyarakat adat Baduy ya. Itu yang selempangan gitu. Nah, itu noken itu sudah masuk di dalam situs budaya, Mas. Salah satu warisan budaya ya. Itu. Jadi besok itu akan ada namanya parade noken. Oke. Nanti akan ada salah satu tokoh dari Papua datang langsung ke Jakarta akan menceritakan dan mengajari kita bagaimana membuat noken. Dan nanti akan ada duta yang akan membawa noken itu berjalan-jalan gitu ya. Kemudian nanti dari kami akan ada flash mob. Tunggulah flash mob dari kami, Promeja Gender. Wow. Ini menarik juga untuk Kita ada nanti ya besok ya. Kita punya Dilihat juga. lagu festival gender loh, Mas. Lagu Khusus untuk festival gender. Dan nanti lagu ini nanti akan kita kasih Kreatif gerakan gitu ya. Nanti kita flash mob di situ. Kita ajak semuanya. Vibes-nya anak muda banget sih ini, Bu. Banget dong. Anak Kan muda banget saya sih masih ini. muda. Iya. Vibes-nya anak muda banget sih ini. Iya. Ada flash mob, ada lagu, ada mini talk show juga nanti. Iya. Nanti penghargaan yang satuan kerja tadi yang menang itu akan diberikan piala. Nanti kita kita itu menyediakan kemarin itu 31 piala untuk para pemenang lomba gender. Dan nanti gitu ya, yang sangat penting juga di sini Mas David, itu para leaders gitu ya. Lead itu yang gender leader tadi ya. Itu para pemimpin KLHK itu mereka akan membacakan komitmen GLIDS. Yeah. Mereka mempunyai komitmen di tahun 2022 mereka akan melakukan beberapa hal. Ada gender coaching, ada gender in proclaim, kemudian ada cloning gender. Pokoknya sangat banyak. Mereka beliau-beliau itu sudah mempunyai komitmen untuk mendukung pengarus utamaan gender di KLHK 2022. Itu sebagai program berkelanjutan ya? Iya, 35 eselon 2 loh sudah mempunyai komitmen di tahun 2022 gitu kan. Berarti udah kebayang ya 2022 ini pengarus utamaan gender di KLHK ini akan seperti apa juga. Iya, betul. Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Iya, gitu. Tapi menarik sekali Bu, mengulas tadi di hari kedua ada flash mob, ada pemutaran lagu, theme song yang udah disiapkan oleh tim PUG KLHK. Betul. Nah, ini
bagi teman-teman atau sobat gender yang ada di luar, apakah bisa juga mengikuti acara ini, Bu? Oh boleh, sangat terbuka ini. Nanti akan kita tayangkan di Zoom dan di YouTube-nya Pengarus Utamaan Gender KLHK. Silahkan bergabung ya sobat gender ya. Jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 ya. Di jam tanggal 15. Tanggal 15 Desember 2021. Dan 16 ya? Iya, enggak. Tanggal 15 saja yang online. Tanggal 15 saja. Oke. Kalau 14 itu kita khusus untuk internal saja. Gender championnya. Oke. Berarti jangan lupa di tanggal 15 nanti ada pesta Pekan Eko Gender dan Pelestarian Alam. Dan di hari keduanya di tanggal 15 kita dapat menyaksikan beragam rangkaian acara pesta, mulai dari flash mob sampai pemutaran lagu Eko Gender ya. Pemutaran lagu Eko Gender. Udah ada judulnya belum, Bu? Biar saya bisa. Gender. Judulnya Setara Bersama. Setara Bersama. Wow. Nanti kami nyanyikan bersama ya. Iya. Lihat aja di YouTube. Saya pengen dengar suaranya langsung nih nanti. Setara Bersama. Iya. Oke, Setara Bersama. Nah, nih Bu, tadi kan juga sudah diulas nih tentang rangkaian dari festival gender itu sendiri, lalu puncaknya ada di pesta. Betul. Sebetulnya apa harapan sih, harapan dari tim PUG KLHK sendiri terhadap dari acara penutup pesta ini, puncak dari kalau festival harapan gender? kami tentunya pesta berjalan lancar ya Mas ya, gitu ya. Amin, Dan tentunya amin. gitu ya, dengan pesta ini, dengan berbagai inovasi galeri-galeri ini, kami ingin kembali menunjukkan kepada publik bahwa KLHK itu sekarang itu sedang ada perbincangan yang kuat, perbincangan yang sangat besar terkait dengan gender gitu ya. Sehingga gitu ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada publik, dan saya yakin juga dengan festival gender ini, dengan 4 fitur ini tadi itu mampu mengubah gitu ya, mentransformasi dari yang tadinya netral gender menjadi nature gender. Nature gender, oke. Harapan kami itu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, pesta ini adalah puncak dari festival gender yang sudah dilaksanakan mulai Juni 2021 sampai Desember 2021 oleh PUG KLHK, dan besok ini tanggal 15 ini bisa disaksikan secara langsung di YouTube-nya YouTube Pengarus Utamaan Gender. Oke. Di YouTube Pengarus Utamaan Gender. Nah, Bu, tentu dari kerja-kerja selama 5 bulan ini banyak hal yang sudah dilalui ya, dilaksanakan juga begitu. Dan kalau kita ulas kan ini sebagai kerja bersama ya. Betul, kerja bersama tim PUG KLHK. Kami nyebutnya kru festival gender. Kru festival gender. Ya, Oke, kru festival gender. Nah, aku penasaran sih, Bu. Mana aja sih krunya? Gitu. Siapa aja krunya sehingga bisa buat acara semeriah ini dan segede ini. Ya. Nah. Jadi kami bekerja ini kru gender kami tidak banyak, Mas David itu aja. Jadi tentunya kru ini sangat keren gitu ya, karena tiap 2 minggu sekali loh gitu ya, kita itu mengadakan kelas yang diikuti oleh gender championship begitu banyak, dan leaders di KLHK dengan penugasan-penugasan yang cukup berbobot itu karena berat gitu ya. Itu jadi cukup kompleks lah ya. Kompleks ya, keren banget pokoknya ternyata. Ya. Ada berapa kru, Bu? Ada 4 kru kami. Cuma 4 doang? Iya. Ngerjain selama 5 bulan itu? Iya dong. Mau tahu kru gender kami? Ya, siapa sih, Bu? Anak-anak di balik kreativitas festival gender ini. Iya. Oke, kami kenalkan kru festival gender kami. Ini dia. Sobat gender dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Taman Nasional Komodo. Nah, saya ingin memperkenalkan orang-orang hebat, orang-orang kece yang berada di belakang layar Festival Gender KLHK 2021.
Yang pertama ada saya, Ernawati Eko Hartono, biasa dipanggil Erna. Dan yang kedua ada... Hai, perkenalkan nama saya Eka Febrianti. Saya berasal dari Boyolali. Sebagai seorang ibu muda, kesetaraan gender menurut saya itu adalah bagaimana menyeimbangkan peran kita seorang wanita untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga sebagai seorang wanita karir. Hai Sobat Gender, kenalkan nama saya Aisyah, biasa dipanggil Ai. Keturunan Jawa, asal Jakarta. Saya hobinya traveling dan juga fotografi. Bye Sobat Gender. Hai semua, nama saya Ojen, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Moto hidup saya, hidup itu cuma sekali, jadi jangan lupa bersenang-senang, belajar, dan juga menikmati traveling, seperti sekarang. Halo, nama aku Arfan, aku asli Purworejo, Jawa Tengah. Kalau kata teman-teman sih aku orangnya sabar dan penyayang. So, doain aku ya supaya cepat dapat jodoh yang sesuai, oke? Hai, nama saya Sandra, saya ibu dari 2 orang anak yaitu Zidan dan Pelangi. Moto hidup saya, sebagai wanita karir, saya tetap menjadi kesayangan untuk suami dan anak-anak. Salam kenal. Halo Sobat Gender, perkenalkan saya Firman. Selalu sehat dan patuhi protokol kesehatan ya. Jaga badan, jaga hutan, dan salam lestari. Halo, nama saya Muhammad Rizky Aditya, panggilan saya Adit. Saya orang Bogor, hobi saya menggambar. Saat ini saya sedang menekuni fotografi. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bersama video perkenalan singkat dari kru Festival Gender yang keren-keren, muda-muda dan cakep-cakep lah. Nah, di sini ada 4 yang hadir di tengah kita. Bu, mungkin bisa perkenalkan siapa aja yang ada di sini dari kru Gender. Ya, halo Sobat Gender. Saya perkenalkan ya Mas David ya. Ya, ini adalah inti dari kru Festival Gender yang berada di belakang layar Festival Gender yang tiap 2 minggu sekali kita mengadakan kelas virtual ya. Tentunya ada Arfan. Halo. Ya. Ada Sandra. Halo. Ada Aisyah. Hai Sobat Gender. Dan ada Ojen. Halo, Sobat Gender. Dan kita adalah kru Festival Gender. Wow, ramai sekali ya. Menarik. Nah, Ya. selama 5 bulan ini berarti teman-teman ini yang gawangi ya. Iya, Gawangi betul. dalam istilahnya Festival Gender betul-betul loh di set oleh mereka. Iya, betul. Sampai besok ini. Iya, tanggal sampai 15 pesta. besok. Sampai pesta. Nah, kita mulai mungkin dari Mas Arfan dulu ya. Dari Mas Arfan nih. Mas Arfan, dalam Festival Gender ini Mas Arfan dan teman-teman tugasnya apa aja sih? Dan ada cerita unik nggak atau menarik lah ya, dalam fun fact lah ya, dalam menjalankan tugas-tugas mengelola Festival Gender. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Kalau secara khusus saya Arfan di Festival Gender ini mengelola kelas Teach dan Glitz. Tadi mungkin sama Bu Erna udah dijelasin apa itu kelas Teach, apa itu kelas Glitz. Kalau Glitz itu untuk para pejabat eselon 2, kalau Teach itu untuk para gender champion. Totalnya ada 1000 Mas, banyak banget kan. Iya, banyak di banget situ, gender championsnya. Itu kan berarti aku secara khusus mengelola kelas tersebut. Betul. Dan tugas-tugasku dalam kelas tersebut banyak banget. Utamanya aku memberikan informasi-informasi dan sharing-sharing informasi banyak banget di masing-masing kelas. Di situ aku jawab-jawab pertanyaan dan lain sebagainya. Selain itu aku juga mempersiapkan kelas-kelas yang tadi sudah disebut Bu Erna. Satu bulan kita ada 3 kelas, ada master class, terus berbagi cerita, terus ada kelas khusus Teach. Di situ aku mempersiapkan untuk narasumbernya, terus ya pokoknya sharing informasi kepada para peserta tersebut, bagaimana kita bisa membangun bonding antar masing-masing
peserta teach, peserta glitch dan semuanya supaya kita menjadi semakin merasa kita ini keluarga loh gitu. Jadi gender ini adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab dari Pokja itu sendiri. Kan tujuan dari festival gender itu sendiri adalah transformasi dari natur gender ke dari netral gender dari natural gender ke nature gender. Oke. Jadi lumayan pusing tapi excited sih Mas. Iya. Semangat gitu loh. Semangat karena ditemani oleh teman-teman yang cakep juga ya, yang cakep aku juga ya. Bantu teman-teman ini juga untuk mengelola kelas-kelas tersebut gitu Mas. Betul. Oke, itu tadi kisah sekelumit cerita tentang bagaimana Mas Arfan mengelola kelas. Ada 3 kelas yang Mas Arfan kelola, master class, apalagi tadi? Sebenarnya kelasnya ada 2 kelas teach, ada 2 kelas. Oke. Tapi kalau untuk pertemuannya itu tadi ada 3. Oh, ada 3 ya pertemuannya. Master class. Untuk kelas khusus glitch sama kelas khusus teach itu 1 bulan ada 3. Oh, ada 3 kali. Oke. Ada 2 kelas berarti ya? Iya, Sorry, saya salah sebut. Ada 2 kelas, master class dan glitch. Untuk teach sendiri ada dibagi jadi 5 kelas. Karena 1.000 orang kan nggak mungkin kita satu grup WA 1.000 orang langsung kan nggak mungkin pasti di situ. Jadi kita bagi jadi 5 kelas. 5 kelas. Dan itu Mas Arfan sendiri yang handle. Ya. Sama teman-teman lah ya pasti ya. Oke. Nah, kita lanjut ke Mbak Sandra nih. Mbak Sandra nih yang kacamataan ada di sampingnya Mas Arfan pas. Nah, Mbak Sandra, hal apa yang paling berkesan sebagai kru Festival Gender ini? Ya, makasih Mas atas pertanyaannya. Jadi pastinya semuanya berkesan ya, tapi ada satu hal yang sangat membuat saya berkesan itu ketika generation. Mungkin generation itu udah dijelaskan ya sama Bu Erna, itu kan di mana momen verifikasi online UPT dan pusat itu diverifikasi hasil kuesionernya itu. Jadi kita semua kru gender ini, kru festival gender ini tuh bertugas masing-masing sendiri-sendiri untuk menjadi host di kelas itu, di satu grup Zoom itu. Jadi saya, Aisyah, Arfan, Ojen itu harus punya grup Zoom sendiri untuk memverifikasi UPT maupun pusat. Mulai dari hari itu menjadi MC sampai jadi operator Zoom. Jadi operator Zoom. Bayangin ya, biasanya tuh misalnya gini, saya ditugaskan oleh Bu Erna menjadi MC. Itu pasti dibantu operator Zoom oleh Arfan atau Aisyah atau Ojen. Nah hari itu, khusus di hari itu, mulai dari MC, mulai dari operator Zoom, mulai dari timekeeper, mulai dan share screen gitu kan. Dari hari pertama tuh saya grogi banget gitu, Nah saya harus bisa menguasai rasa grogi itu. Saya udah mulai nih latihan share screen gitu kan. Oke, berjalan smooth nih saat latihan. Mulailah kelas pertama, verifikasi UPT pertama gitu kan. Tiba-tiba saat saya udah ngomong pembukaan MC gitu kan, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang gini-gini. Pas saat mau saya share screen, loh kok itu videonya nggak bisa tampil gitu, nggak bisa tampil, salahnya di mana gitu kan. Tapi semua orang tuh sibuk masing-masing nih Mas, karena punya kelasnya sendiri-sendiri. Nah lagi-lagi memang kita tuh semua kompak. Dan tiba-tiba hadirlah sang malaikat yaitu Adit saat itu datang untuk membantu share screen gitu kan. Dan alhamdulillah jadi tampil lah gitu tayangan itu gitu. Dan setelah itu saya jadi ternyata memang ada satu yang kurang keklik gitu loh. Jadi di situ saya jadi harus banyak belajar gimana caranya multitasking. Ketika seorang MC harus bisa jadi operator Zoom, harus bisa jadi timekeeper, dan harus bisa jadi operator yang share screen. Bayangin dalam satu waktu harus bisa memanage semua itu. Alhamdulillah. Dan berapa hari waktu itu? Ada 6 hari. 6 hari. Selama 6 hari non-stop. Iya, 6 hari dari pagi sampai jam 6 sore. Bayangin. 6 hari non-stop kita kayak gitu dari pagi sampai sore jadi MC sekaligus ya multitasking kayak gitu. Dan menurut saya itu sehari ada 15 ya. Sehari itu ada 15 UPT ya. UPT. 15 atau iya. Berapa sih? Jadi dari kita hanya jeda 15 menit, jeda 5 menit lanjut sampai sore. Jadi bisa dibayangkan selama 6 hari itu memanage rasa yang tadinya grogi sampai udah hilang aja dia tuh rasa grogi. Di situ sih pengalamannya keren banget. Festival Gender keren banget, dan saya berbangga
dan bersyukur bisa menjadi bagian dari kru Festival Gender. Wah. Aku sampai bingung. Itu tadi banyak banget ceritanya dan menurutku itu bagian dari pembelajaran, listen learn ya, Mbak siapa tadi Mbak Sandra. Jadi bagi teman-teman sendiri juga, teman-teman milenial memang hari ini dituntut untuk multitasking sih memang hari ini, apalagi beradaptasi dengan new normal ya. Kita serba virtual, terus acara-acara juga semua dihandle secara virtual, jadi betul-betul kita harus belajar banyak di situ. Betul banget. Oke. Nah, tadi kan serba-serbi yang diceritakan Mbak Sandra tentang mengelola festival ini ya. Tentu juga banyak serba-serbi yang lain dan obstacle-nya banyak juga. Ada kadang kalaupun itu berkaitan dengan virtual, pasti ada yang masalah problem di jaringan, itu di daerah dan lain-lain. Pasti. Nah, yang selama ini Mas Ojen rasakan nih pengelolaan festival gender terutama melalui virtual, apa sih Mas kira-kira yang bisa diceritakan begitu, dan bagaimana caranya untuk mengatasi itu, tips and trick gitu. Oke, halo, saya Ojen. Selama ini sih jujur memang kita selama menjalankan festival gender ini tuh lumayan, mungkin ada menghadapi beberapa kendala gitu ya, mungkin atau ada beberapa tantangan, seperti selain kita mengerjakan Pokja PUG ini, kita kan juga ada tusi utama kita, yaitu kerjasama dalam negeri. Kita masih ada kerjaan utama dan kita harus menyambi itu ya Bu ya. Jadi kita harus tetap maksimal juga dalam mengerjakan tusi utama kita. Selain itu juga dari internal pun kita juga ada kurang lebih ya seperti itu. Kalau misalnya kita mengadakan festival gender kan selama ini kan rata-rata pada virtual ya, sesuai Mas Davida bicarakan. Kalau virtual itu pasti ada lah ya kendalanya, seperti banyak banget sinyal, terus nanti kayak ngumpulin orang itu kan nggak segampang biasanya kita ngumpulin orang-orang yang meeting secara langsung gitu ya, secara hybrid. Belum lagi kita absen nih satu-satu orangnya, terus kayak kita japri nih satu-satu, itu lumayan time juga sebenarnya. Ya ada juga yang seperti kayak ngumpulin tugas, belum lagi kayak administrasinya. Kalau misalnya kita pas kerja virtual, kerja pas waktu pandemi itu kan nggak semudah biasanya kita di kantor gitu ya. Jadi itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Jadi kita butuh extra effort di situ. Selain itu juga SDM kita kan sesuai yang Mbak Sandra bicarakan kemarin pas waktu generation itu, kita dituntut untuk serba bisa di sana. Dimana jujur saya sebelumnya belum pernah MC, tiba-tiba mau nggak mau harus dipaksa MC. Dan panas dingin akhirnya ya. bisa ya, awal itu jujur saya panas dingin sampai sakit sampai meriah nggak, sampai meriah. Wah ini gimana ya, tapi alhamdulillah sih selama kita mencoba dan menjalaninya itu luar biasa. Di situ saya mendapatkan ilmu yang banyak sih. Jadi selain bisa operate Zoom dan bisa kayak play Kahoot atau play ini yang seperti games-games yang di Zoom, selain itu juga kita bisa banyak kenalan juga semenjak ini ya Teach, dan juga kita juga bisa kenal dan dekat dengan para eselon 2 itu, para petinggi-petinggi dari KLHK ini gitu. Terus dengan untuk mengatasi beberapa kendala itu sih kita juga selalu kompak sih ya, dan Bu Erna itu juga tetap menyemangati kita, di mana kita tuh udah capek tuh kerja dari pagi sampai malam, tapi malam-malam itu Bu Erna sering kita tiktokan yuk. Itu tuh walaupun awalnya kayak ya gimana ya, tapi lama-lama tuh kayak have fun juga gitu, jadi kebiasaan. Kuncinya memang di Bu Erna sih ya. Luar biasa sih. Teamwork kita tuh juga sebenarnya sih luar biasa. Jadi kayak yang kemarin mungkin saya ada terkendala, mungkin saya nggak biasa di public speaking, mungkin ada Arfan atau ada Aisyah yang bisa handle. Terus mungkin kayak kemarin kayak Mbak Sandra kan kurang di kayak share screen tuh jarang ya Mbak Sandra, tiba-tiba ada teman kita yang bisa nge-backup. Jadi saling membantu lah kita di situ. Oke, menarik sekali Mas. Mas Ojen. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan, lalu kemudian tantangan di pengelolaan event maupun pengelolaan event virtual itu biasanya bisa dipecahkan dengan kerja sama tim, kolaborasi, dan apalagi kita
kelompok milenial ini kan memang dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, saya ke Mbak Aisyah nih. Ya, boleh. Ini kan kita satu fase di kelompok milenial gitu kan. Nah, dalam menurut kacamata Mbak Aisyah nih ya, apa aja sih dampak positif yang didapat dari pengelolaan event festival gender ini? Oke, ini Mas Davida mungkin saya pingin sedikit cerita gitu ya. Oke. Apa sih dampak positif gitu ya festival gender maupun PUG itu sendiri terhadap kami sebagai kaum milenial aja. Jadi sebenarnya di sini milenial itu nggak cuma saya, ini semua Mbak Sandra, Mas Ojen, Mas Arfan, bahkan Bu Erna juga masih milenial. Gitu. Dan jujur aja dampak pengurusan gender bagi kami sendiri itu positif banget. Kalau kalian tahu ya teman-teman bahwa sebetulnya kehutanan itu kan identik dengan yang namanya laki-laki mungkin ya. Orang-orang bilang orang yang masuk kehutanan itu identik dengan ke lapangan, ke dalam hutan, belusukan segala macam gitu. Nah, tetapi dengan ada pengurusan gender ini itu kita mendapatkan kesempatan gitu, termasuk saya, terus ada Bu Erna, ada Mbak Sandra di sini, kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan akses manfaat yang sama gitu untuk ya bisa berkecimpung di dunia kehutanan ini, termasuk karena pengurusan gender sendiri gitu ya. Kita itu di sini bisa berinovasi, bisa mengeluarkan ide-ide, memberikan aspirasi gitu yang mungkin zaman dulu tuh perempuan sedikit ya bisa mengutarakan hal tersebut gitu. Tapi dengan sekarang sudah ada pengurusan gender ini, semua itu jadi bias. Gitu. Kita sebagai perempuan pun mendapatkan kesempatan yang sama gitu, secara adil dan setara untuk bisa melakukan hal-hal yang sama dengan laki-laki. Misalnya kalau di KLHK ini misalnya Mbak David itu bisa ikut berkolaborasi gitu, ikut bekerja sama dengan yang lain, bahkan pemimpin-pemimpin kami pun banyak yang perempuan gitu. Jadi pengurusan gender ini benar-benar dampaknya positif banget buat kita semua di sini gitu Mas David. Untuk apalagi untuk kesetaraan ya. Betul, tidak ada pemilahan ini kerja laki-laki, ini kerja perempuan, nggak ada begitu ya. Ada, Artinya semua ngeblend jadi satu, betul dan sekali. kalaupun itu bagi siapa yang bisa menghandle ya udah mereka sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Betul Gitu. sekali. Bahkan ya Mas Davida, di lapangan pun itu polisi kehutanan yang identik dengan laki-laki, zaman sekarang perempuan pun ada loh Mas. Oh wow. Iya, sampai ke Iya. lapangan mereka terus kemudian menangkap istilahnya ya, orang-orang yang mungkin ingin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya terhadap hutan, itu mereka yang nangkep gitu, perempuan polisi hutan. Jadi keren banget sih pengurusan gender di KLHK ini. Ini pengalaman banget sih, kalau nggak begini dia nggak bisa cerita, Mbak nggak bisa cerita tentang ini pasti. Bu, kembali lagi ke Bu Erna. Ini kan kalau kita lihat ya, kompak banget kan timnya. Ada Mas Ojen, ada Mas Arfan, ada Mbak Sandra sama Mbak Aisyah. Iya. Nah, gimana sih Bu ngerawat kekompakan tim ini loh Bu? Kompak ini gila sih, muda banget, muda banget. Terus mereka juga aktif-aktif banget, ngelola kegiatan selama 5 bulan. Iya. Di tim inti cuma Di tim berempat ini ini. Iya. Ini pas Sebenarnya sih ini ya kita sering komunikasi, itu kunci utama gitu ya. Oke. Komunikasi, kemudian kita juga menghargai, saling menghargai gitu ya. Terus juga memberikan penghargaan kepada mereka-mereka ini. Walaupun penghargaan itu nggak harus dalam bentuk uang ya. Ucapan terima kasih aja kayaknya udah seneng ini mereka. Ucapan terima kasih itu memberikan penghargaan gitu ya, mengajeni uang gitu. Nah mungkin itu ya salah satu kuncinya. Kemudian juga kita sering makan bareng Mas David. Jadi sering makan bareng di ruangan. intinya tidak ada gap lah ya. Iya, tidak ada gap lah gitu. Karena kami itu di sini tuh bukan atasan dan bawahan, tapi kita itu partner kerja gitu ya. Di sini itu partner kerja. Partner kerja Ya, itu prinsip utama sih kalau dalam kita adalah kelompok berpartner kerja. gitu ya. Bahkan kalau misalkan ini kemarin waktu festival gender gitu ya, waktu kita online gitu ya. Ini mereka itu belum bisa mulai kalau belum glowing.
dulu Bu, saya Oke. belum pakai lipstick Oke. ya. Belum ini Bu, belum kelihatan glowing. Jadi makanya nih waktu online itu, ini banyak fansnya ini. Menjaga sama gender performance ini. dong Bu. Banyak Memang yang fans harus. Aisyah lah, Sandra, Ojen, Wow. Arfan, itu banyak sekali fans dari gender champion itu. Jadi famous lah ya di Jadi KLHK. famous sih ya. Dan satu lagi mungkin gitu ya, kita tuh suka TikTok. Oke. Hmm. Meskipun saya belum punya TikTok gak apa-apa. Oke, Oh my gituin God, aja. bergabung. Oke. Jadi suka TikTok gitu ya. TikTok itu kalau kita udah capek gitu, Mas Davida, kita udah capek, yuk kita TikTok yuk. Gitu. Ini pakarnya nih yang suka ngajakin ini nih. Leader TikTok. Jadi kalau kita udah capek, kita udah gak ada daya, Bu Erna, kita TikTok yuk katanya. Ayo. Dan latihan paling sekali 2 kali langsung jadi ya kita ya. Iya. Begitu Iya, emang Mas Davida. Penghilang penat banget sih kalau udah lagi penat, suntuk, jenuh, apalagi dengan kegiatan yang full, itu udah jadi obat banget sih kalau Iya, betul. have fun, stress release ya, stress release di release, TikTok gitu. Nah, ya, kita Jangan udah nyuruh TikTok lo ya. Oh iya. Jangan iya. nyuruh lo ya. Oke Bu. Oke, kita dari tadi ini udah berbincang soal pesta, lalu mengenai awal mula festival gender di KLHK, Iya. dan lalu dengan tim yang sangat ceria ini dan keren-keren banget ini di depan kita. Nah, Bu, closing statement dari Ibu berkaitan dengan pesta, lalu festival gender dan apalagi Pokja yang hari ini Ibu naungi. Iya. Pengarus utamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Halo Sobat Gender, kami berharap bahwa festival gender yang dilaksanakan di KLHK tahun 2021 ini bisa menjadi sebuah perbincangan yang kuat, bisa menjadi sebuah percakapan yang besar di seluruh ASN KLHK yang bisa mengubah yang tadinya netral gender menjadi nature gender. Wah, menarik sekali obrolan kita Bu di sore hari ini ya. Iya. Jadi banyak banget yang udah Ibu Erna ulas tadi mengenai pesta, festival gender, awal mula festival gender ada di KLHK dan beserta kru yang keren-keren ini. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Sobat Gender. Nah, sayangnya karena waktu yang terbatas juga kita harus mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini, dan terima kasih banyak Bu Erna, terima kasih banyak kru Festival Gender Makasih. atas waktunya dan obrolan bernasnya inilah. Kita ngobrol panjang lebar dengan tentang festival gender di KLHK juga, tentang isu-isu gender di KLHK juga. Terima kasih banyak Bu Erna, terima kasih kru Festival Gender. Sobat-sobat gender bisa saksikan obrolan kita yang gayeng ini pada hari Selasa jam 7 malam, premier di YouTube beritabaru.co. Sekian dari saya Davida Ruston Hussein dan Bu Erna beserta kru Festival Gender mohon undur diri. Assalamualaikum, selamat sore. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama.